Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ia orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di diusung jadi cawapres gimana Pak? Ya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di gimana istana Pak? bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak Jokowi. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Hari ini acaranya selama mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Oke. Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini, bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu. Siap bergotong royong. Untuk melakukan kerja elektoral. Demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Pada Pilpres mendatang.
pada Pilpres mendatang. Tugu Proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Indonesia memanggil! Indonesia memanggil! Gibran. Terima kasih. tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahmud. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sekarang. Pak, Ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Pak, ada informasi mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Tapi benar komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDI. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Sudah ada komunikasi dengan PDIP. Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sore ini Pak, sore ini kabarnya dari istana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya akan jadi Sekarang sudah hampir sore. Jam Terima 5 kasih. Pak, tadi Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda, kenapa akhirnya memilih Mas Gibran yang berasal dari partai lain Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya. Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran Dari semalam. Kalau udah saya WA loh Mas. Oh ya? Nggak balas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Saya balas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini.
Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga, under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok.
usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju? Kepri setuju? Jogja setuju? Kaltim, IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo
Dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran
Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga-lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Hari ini acaranya selama mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Sabar. Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Mohon maaf dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi. Dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, Kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada pemilu mendatang. Pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu. Siap bahu membahu. Siap bergotong royong. Siap bergotong royong. Untuk melakukan kerja elektoral. Untuk melakukan kerja elektoral. Demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka
pada Pilpres mendatang. Pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Indonesia memanggil, Indonesia memanggil, Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Roro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahid. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sudah. Pak, ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Pak, ada informasi untuk mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDIP. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sama sore ini Pak, sore ini katanya ada di sana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya ada di sana. Sekarang sudah hampir sore. Jadi Pak, katanya Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda. Kenapa akhirnya memilih Mas Gibran yang berasal dari partai lain, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Dari kemarin. Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran. Dari semalam. Kalau udah saya WA loh Mas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Saya balas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas
pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan. Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok?
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok
usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah sih? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi
terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak Jokowi. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu ya, ini acaranya selama mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran wakil. Sabar. Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Oke. Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi. Dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu. Siap bergotong royong. Untuk melakukan kerja elektoral.
demi kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Demi kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres mendatang. Pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil Gibran. Indonesia memanggil Gibran. Indonesia memanggil memanggil Indonesia memanggil Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alina, Pak Ilham, Pak Sahmud. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sekarang. Pak, ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Pak, ada informasi mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDIP. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sore ini Pak, dari Golkar ada istana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya akan jadi Sekarang sudah hampir sore. Yang gimana Pak, tadi Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup, terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda, kenapa akhirnya memilih Mas Gibran berasal dari partai lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, nungguin saya dari pagi ya. Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran Dari semalam. Kalau udah saya WA loh Mas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Kamu balas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan, mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga, under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju.
Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok?
Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya
tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Hari ini acaranya mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi dominasi demografi kita di banyak belahan dunia. Ini bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada pemilu mendatang. Pada pemilu mendatang. Kami
siap bahu membahu, siap bahu membahu, siap bergotong royong, siap bergotong royong untuk melakukan kerja elektoral, untuk melakukan kerja elektoral demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres mendatang. pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil Gibran. Indonesia memanggil Gibran. Indonesia memanggil memanggil. Indonesia memanggil Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahid. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sudah. Pak. Ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Ada informasi atau mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDI. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Sudah ada komunikasi dengan PDIP. Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sore ini Pak, sore ini kabarnya ada di sana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya ada di sana. Sekarang sudah hampir sore. Yang itu Pak, katanya Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda. Kenapa akhirnya memilih Mas Gibran yang berasal dari partai lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya. Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran Dari semalam. Sekarang udah saya WA loh Mas. Nggak balas Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. nggak dibalas sama Mas Gibran.
Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran nanti akan akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga, under 40, Madura setuju,
Kepri setuju. Jogja. Jogja. Setuju. Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB, Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju? Kepri setuju? Jogja? Jogja?
Setuju? Kaltim, IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Ya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa?
Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah ditanya? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Hari ini acara 6 mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Mohon dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini, bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia.
berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu, siap bergotong royong untuk melakukan kerja elektoral demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alibas, Pak Ilham, Pak Sahid. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sekarang. Ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Ada informasi dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDI. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya, Pak? Ada lagi? Pak, sore ini Pak, sore ini kabarnya dari istana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya ada di istana. Sekarang sudah hampir sore. Jadi Pak, tadi Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda. Kenapa akhirnya memilih Mas Gibran yang berasal dari partai lain, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya. Dari kemarin.
Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran. Dari semalam. Kalau udah saya WA loh Mas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Kan dibalas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan menerima. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan. Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami
tanya juga. Under 40. Madura setuju. Kepri setuju. Jogja setuju. Kaltim IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan. Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40,
Madura setuju? Kepri setuju? Jogja? Jogja? Setuju? Kaltim, IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar.
Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Tapi sebagai ayah bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicarakan sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga-lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Hari ini acaranya selama mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosmed. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Santai aja Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi. Dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka.
menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada pemilu mendatang. Pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu. Siap bahu membahu. Siap bergotong royong. Siap bergotong royong. Untuk melakukan kerja elektoral. Untuk melakukan kerja elektoral. Demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Demi kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Pada Pilpres mendatang. Pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya. Kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil. Gibran. Indonesia memanggil. Gibran. Indonesia memanggil. Indonesia memanggil. Indonesia memanggil. Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahmud. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran. Tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP. Berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sekarang. Ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Ada informasi atau mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDI. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Sudah ada komunikasi dengan PDIP. Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sama sore ini Pak, dari Golkar ada istana benar nggak? Berapa sore? Sore ini kabarnya ada istana. Sekarang sudah hampir sore. Yang itu Pak, katanya Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda. Kenapa akhirnya memilih Mas Gibran yang berasal dari partai lain, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya?
kemarin. Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran. Dari semalam. Sekarang udah saya WA loh Mas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Saya balas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan menerima. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami
tanya juga. Under 40. Madura setuju. Kepri setuju. Jogja setuju. Kaltim IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40,
Madura setuju? Kepri setuju? Jogja? Jogja? Setuju? Kaltim, IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar.
Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. Ditunggu ya, ini acara mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Nggak usah bahas politik. Tapi Mas, ini banyak banget yang sudah mendukung Mas Gibran menjadi banyak banget. Gimana Mas perasaannya? Ini semua masyarakat Indonesia langsung mendukung Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Gibran Mas Gibran tuh ngomongnya sedikit, udah sabar. Ayo Mas Gibran silakan. Iya. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Stop dulu. Baik. Prabowo, Gibran. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semuanya aman dan damai. Itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, nggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di sosok. Pokoknya dibawa santai saja. Yang gembira. Sampai asal Mas Gibran jadi cawapresnya. Tunggu minggu depan. Terima kasih. Masih ada lagi dominasi demografi kita di banyak belahan dunia ini, bahkan menjadi tren dan mendapatkan sambutan yang positif. Oleh karena itu, kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung anak muda tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia.
menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto pada pemilu mendatang. Kami siap bahu membahu, siap bergotong royong untuk melakukan kerja elektoral demi kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres mendatang. Tugu proklamasi 21 Oktober 2023. Merdeka! Ada yel-yelnya kalau kami bilang Indonesia memanggil, kawan-kawan jawab Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Indonesia memanggil, Gibran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan langsung duduk kembali. Terima kasih. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Loro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahid. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Enggak Pak, tadi kan salah satu keputusannya adalah mendukung Mas Gibran, tapi kan Mas Gibran setidaknya sampai saat ini statusnya masih kader PDIP, berarti sudah ada komunikasi dengan komunikasi sekarang. Pak, ya. Ya, kita lihat dari perkembangan. Pak, ada informasi atau mungkin kapan Pak? Dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, tapi bukan sore ini. Bukan sore ini. Komunikasi dengan PDIP itu komunikasinya dalam bentuk apa dan dengan siapa? Komunikasi siapa dengan siapa? Golkar dengan PDI. Kalau Golkar dengan PDIP komunikasi lancar-lancar saja. Ada lagi? Ada lagi? Pak, berarti benar akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi yang akan membentuk tim ya Pak? Ada lagi? Pak, sore ini Pak, berapa sore? Sore ini kabarnya akan jadi. Sekarang sudah hampir sore. Jam 5 katanya Bapak ketemu sama Pak Jokowi, benar nggak? Tahu-tahuan aja. Ya, cukup. Terima kasih. Pak, alasan memilih Mas Gibran sebagai cawapres apa, mengingat Golkar juga banyak kader-kader muda. Kenapa akhirnya memilih Mas Gibran berasal dari partai lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, nungguin saya dari pagi ya.
Mas Gibran di WA nggak balas Mas Gibran. Dari semalam. Kalau udah saya WA loh Mas. Nggak balas. Dari landing Mas, kasihan Mas Yusuf. Nggak dibalas sama Mas Gibran. Ya ini kan baru nyampe. Oh iya. Masa? Tadi ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran berarti menerima. Pertanyaan, terima kasih. Mas Gibran berarti menerima ya Mas. Mas Gibran berarti akan Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami
tanya juga. Under 40. Madura setuju. Kepri setuju. Jogja setuju. Kaltim IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40,
Madura setuju? Kepri setuju? Jogja? Jogja? Setuju? Kaltim, IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan dan merestui Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diusung Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapimnas, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Jokowi menyampaikan doakan dan merestui pada putra sulungnya itu saat ditemui seusai menghadiri Apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi. Bagi Jokowi, Gibran merupakan anaknya yang sudah dewasa yang sudah bisa menentukan arah politiknya sendiri. Ia tidak mau terlalu mencampuri urusan Gibran. Keputusannya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita, jelasnya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, tambahnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa semua pasangan calon, paslon, yang maju di Pilpres dinilai cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar sama Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok, pungkasnya. Sebelumnya, Rapimnas Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Adapun Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar S. Hasan Syadizli. Rapimnas 2 Partai Golkar 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, arahan dan persetujuan Rapimnas, kata S. Pertama, menetapkan, mendukung, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan, mendukung, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sambungnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik pertumbuhan ekonomi pemerataan dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, kami rapat cukup lama cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga pun menanyakan apakah peserta Rapimnas Golkar yang berasal dari DPD seluruh Indonesia menyetujui keputusan tersebut. Mereka pun serentak menjawab setuju. Apakah setuju? Tanya Airlangga. Setuju, jawab peserta Rapimnas Golkar. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ayah sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar.
Tapi dilaporin